Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 10. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan surah Ali Imran ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Jadi bunyi an-nya ditahan. Innalladzi, alla, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam bertasydid artinya terdiri dari 2 huruf lam. Lam sukun dan lam fathah. Sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Innalladzi, dzi ada hukum madhabi'i. Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membunyikannya, dzal yang kasrah kita bunyikan panjang 2 harokat. Innalladzina kafaru, ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dan kita lihat barisnya dhammah. Maka bacanya tebal. Cara menebalkannya adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Innalladzina kafaru, ru mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan ra-nya 2 harokat. Kafaru, la, ada hukum ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka cara membunyikannya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar menuju huruf ta sambil dengung. Nah ini gak terlalu dengung, gak terlalu jadi masih dekat dengan huruf nun, huruf ta tuh ya. La tughniya anhum, an, ada hukum izhar halqi. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi, huruf tenggorokan yaitu huruf H. Maka cara membunyikannya adalah nun sukunnya ini dibunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya bunyi an dan tidak ditahan. Anhum. Kemudian ada izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah. Maka cara membunyikan mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas, bunyi dan tidak perlu ditahan. Anhum amwa, ada hukum izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf waw. Maka cara membunyikan mim sukunnya adalah dibunyikan dengan jelas, dan tidak ditahan. Wa, ada hukum mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, huruf waw yang fathah kita panjangkan 2 harokat. Amwaluhum. Kemudian di sini ada izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf waw. Maka cara membunyikan mim sukunnya ini adalah dibunyikan dengan jelas, bunyi dan tidak ditahan. Amwaluhum,
ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah pada kata la, hamzahnya yang a pada kata au. Maka lamnya kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wala au ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan atau dilunakan. Aula, la mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya adalah lamnya kita panjangkan 2 harokat. Auladuhum. Tadi kita sampai di sini. Wala auladuhum. Kalau kita wasol, maka di sini ada hukum idgham mimi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Maka cara membunyikannya, mim pertama lebur ke mim kedua, masuk. Sambil dengung dulu, ditahan bunyi emnya kurang lebih 2 harokat. Wala auladuhum minallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang nun barisnya fathah. Maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Minallah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca lebur langsung dari nun ke lam berikutnya. Minallah. Ada mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan 2 harokat. Minallahi syai'. Syai' ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. Syai'a. Kemudian di sini ada mad iwad karena ada huruf yang barisnya fathah tanwin dan kita berhenti di sini. Maka cara membacanya fathah tanwin barisnya jadi 1 aja, jadi fathah. Dan kita bunyikan panjang 2 harokat ya. Jadi ini syai'a. Dan di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa'ula. Nah ini hati-hati, waw ini bukan waw mad ya. Jadi walaupun sebelumnya dhammah bukan mad badal. U-nya baca pendek, waw-nya nggak usah dibaca. Wa'ula. Ada mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata yaitu kata ulaika. Ya, ini mad tabi'inya yang fathah panjang di atas huruf lam, hamzahnya yang ini ya. Maka lamnya kita bunyikan panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Wa ulaika hum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacakannya adalah mim sukunnya ini dibunyikan dengan jelas. Hum dan jangan ditahan. Hum wa qu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka bacanya panjang qafnya 2 harokat. Wa qudun. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca ya, dari dal langsung masukkan ke nun. Wa qudun nar. Nah, kemudian nunnya adalah gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan, ditahan bunyi an-nya kurang lebih 2 harokat. Waqudun nar. Kemudian di sini di ujung ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf.
Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya ro. Maka kalau berhenti baca nunnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat, asal harus sama atau konsisten dalam sekali bacaan. Dan terakhir di sini ada ro yang disukunkan dan bacanya tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena huruf kedua terakhirnya sukun dan huruf ketiga terakhirnya yang jadi penentu. Barisnya fathah, maka ro-nya tebal. Waqudun nar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.